Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dapat datang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kandungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehormatan saya kepada bapak kepala sekolah, kehormatan saya pada ibu bapak yang telah hadir ke dalam ruangan ini. Ibu bapak semua, pada hari ini saya akan presentasikan destinasi modul H24 budaya positif oleh Muhammad Yakub SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara, Senin 19 Agustus 2024. Adapun konsep budaya positif yang saya presentasikan hari ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, polisi kontrol guru. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Kesepakatan belajar kita hari ini, yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, saling berbagi. Ketiga, aktif dalam diskusi. Dan yang keempat, kolaborasi. Budaya positif sekolah merupakan pembentukan karakter pada murid yang nantinya dapat menjadi pembiasan positif bagi murid itu sendiri. Contoh budaya positif itu adalah senyum, sapa, salam, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar, toleransi, bertanggung jawab, sopan santun, disiplin, adab, tata tertib sekolah. Ibu bapak semua, selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya pertama belajar di modul 11 masalah pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikannya adalah menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang dibutuhkan di pendidikan yang menuntun murid dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya harus berikan contoh teladan yang baik bagi murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Perubahan paradigma positif. Yang pertama, ini ada soal pemantik yang harus ibu bapak jawab. Apakah ibu bapak setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana ibu bapak? Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca Al-Quran di lapangan terbuka atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan moderasi belajar anak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Fokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi pelajar profil Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan
Rasa kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kekal. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Ibu Bapak, ini adalah teori kontrol meluruskan beberapa ilustrasi miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang berikutnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Pertama, menurut teori stimulus respon dan teori kontrol, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut teori respon. Tetapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, itu menurut teori stimulus respon. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu menurut teori kontrol. Nah, kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, itu menurut teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol kita, itu menurut teori respon. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut teori respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Nah, itu menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut teori respon, model berpikir menang kalah. Tetapi jika menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, Ibu Bapak, ini adalah antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Ini penerapan ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kita harus melihat dulu apa arti daripada disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri seseorang, di mana disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar capainya tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Nah, cara penerapan disiplin menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin ini di dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai murid secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif pada anak,
atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, Ibu Bapak, sampai sini kira-kira ada pertanyaan tentang disiplin? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Salah satu nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebijakan ini ada beberapa ilustrasi yang saya buat. Yang pertama, jika pelajar profil Pancasila itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kreatif, dan kerjasama percaya diri koordinatif. Nah, yang ketiga, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, Ibu Bapak semua, itu adalah sebagai nilai-nilai kebijakan dari beberapa institusi atau organisasi. Yang kedua tadi ada dari Ibu Primary Year Program, kalau yang ketiga ada dari Indonesia EdTech Foundation. Nah, Ibu Bapak semua, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan, dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Jika motivasi ekstrinsik adalah motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Nah, menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3. Kalau yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi bersifat eksternal. Artinya tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, itu motivasi juga bersifat internal. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain
orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, kalau yang ketiga, ini adalah bersifat internal. Kenapa bersifat internal? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang menjadi disiplin positif karena motivasi perilakunya. Nah, ini bersifat internal, bukan eksternal. Yang berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Nah, ibu bapak mungkin pernah mendengar ya kata-kata retribusi. Pernah, oke. Nah, di ini kalau saya sih baru pertama ini mendengarkan tentang retribusi. Ternyata retribusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Sherlock Gosen 1996. Kalau hukuman ini biasanya adalah datangnya dengan tiba-tiba. Contoh, bila siswa terlambat, kita suruh gotong royong membersihkan halaman sekolah, ini hukuman. Kalau sekuensi ini adalah sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan. Nah, itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau di hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk menjaga waktu panjang. Nah, di konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kalau di hukuman, korban mendapat keadilan. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tapi di restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, itulah ibu bapak contoh-contoh daripada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, kita sering memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, ibu bapak sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ibu bapak semua, sebelum kita lanjutkan membahas masalah keyakinan kelas dan peraturan kelas, kita tahu yang bahwa kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakinkan. Contoh, ibu bapak ketika memakai helm di jalan raya, kalau ibu bapak itu adalah menganggap sebuah peraturan, pasti ibu bapak memakainya saat ada razia polisi. Tetapi kalau ibu bapak menganggap itu adalah sebuah keyakinan dalam keselamatan jiwa kita masing-masing, maka kita tidak perlu memikirkan ada razia ataupun tidak, tapi helm selalu kita gunakan. Nah, kalau keyakinan ini adalah kesepakatan buat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Tapi kalau peraturan kelas di sini adalah dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa.
kalau kita lihat lari lagi kepada helm tadi, kalau peraturannya itu kalau nggak pakai helm berarti kena razia oleh polisi, maka kita peraturan itu yang buat adalah negara. Tapi kalau kita yakin yang bahwa kalau tidak menggunakan helm kita akan menjadi penyakit bagi kita sendiri bila terjadi kecelakaan. Contoh, kita bisa terbentur kepala, ataukah kita tidak nyaman di perjalanan karena tidak memakai helm, artinya ada sesuatu yang masuk ke mata. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan antara kita kelas dan bukan peraturan kelas. Nah, nilai-nilai itu tadi yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu, contoh, kalau peraturan itu selalu kembali bukan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, contoh yang lain, peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, tetapi kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau di peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan, tapi di keyakinan kelas kita keselamatan, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan. Nah, ibu bapak semua, dalam membentukkan keyakinan kelas di sekolah, di kelas masing-masing, yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, artinya dalam bentuk positif, bukan dalam kalimat negatif. Kalau peraturan kelas biasanya kebanyakan dalam bentuk kalimat negatif. Contoh, dilarang buang sampah. Kata-kata dilarang kan berbentuk negatif, tapi kita buat itu, buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah berbentuk kalimat positif. Nah, ibu bapak, itu sebagai contoh dan lain sebagainya. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingatkan dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya kita di lingkungan kelas saja. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita juga harus melihat dari waktu ke waktu. Nah, ibu bapak semua, sampai di sini di masalah dengan keyakinan kelas, ada pertanyaan? Oh, boleh. Itu nanti kita buat sama-sama di kelas masing-masing, antara guru dan siswa, antara wali kelas dan siswa. Kita buat keyakinan kelas masing-masing nanti, supaya siswa lebih yakin dalam menjalankannya. Nah, ibu bapak semua, yang berikutnya yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan manusia. Itu yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, kalau kebutuhan dasar hidup manusia itu adalah bertahan hidup, berarti mereka memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Nah, kita lihat siswa kita di sini. Nah, kadang-kadang kenapa dia menguap di bagian makan aja belum, berarti dia belum
ada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Yang keempat, ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ketawa. Nah, ibu bapak semua, itu adalah kebutuhan hidup manusia. Yang berikutnya adalah posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga berteman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nanti kita lihat satu persatu mana yang lebih baik kita ini. Coba kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang berakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa dipercaya hanya ada satu cara akan pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ibu bapak, biasanya kalau penghukum itu adalah suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk, menghati. Ini adalah ciri daripada guru penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini tanya kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ibu bapak semua, janganlah jadi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa dipaksa ataupun merasa tidak diharga atau merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Pembuat bersalah biasa suaranya melemas, halus, sedih. Kalau bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contoh, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini caranya? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu, bapak, guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti
murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpah amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan mengikuti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Itu mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Nah, itu Bapak. Biasanya kalau teman ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan kayu jeneka. Nah, coba ibu bapak pikirkan kalau seperti ini, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sini negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Nah, yang Sumanto ini mengawasi. Ini biasanya bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, ini sering pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, hal-hal seperti ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, itu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas. Nah, guru tak memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, yang kelima, manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada instruksi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, posisi kontrol yang paling baru kita terapkan adalah manajer. Itu yang paling baik digunakan oleh seorang pendidik ataupun seorang guru. Yang kedelapan,
segitiga reduksi. Ini adalah proses penyediaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini Nolukosen 2024. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang berikutnya validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini adalah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya menemui sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran timbul respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan untuk munculkan motivasi secara intrinsik maupun menanyakan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, Ibu Bapak, itu adalah ada 8 budaya positif yang telah saya menangani. Berikutnya saya akan menampilkan kasus-kasus yang telah saya selesaikan. Ada alasannya ya. Ini adalah kita percepat saja. Yang pertama masalah kasus Rizka. Bagaimana kasus ini saya selesaikan berdasarkan reduksi segitiga. Marah karena tidak rela bekerja. Nah, Bapak, itu adalah video segitiga reduksi yang saya selesaikan. Nah, sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagaimana perjalanan dirinya manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Ibu Bapak semua, untuk hari ini sekian presentasi saya. Salam guru penggerak, tergerak bergerak menggerakkan. Kamu bersedia perbaikinya masalah ini? Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak mendengar dari kedua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya? Ya Pak, saya kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus-menerus menyontek sih hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR saja Pak, tugas juga. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Pak dan maki-maki Dika dan tanpa sadar saya mendobrak meja. Pasti kamu membuat begitu ada alasannya ya? Yalah Pak, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah menyelesaikan tugas, tapi Dika menyontek saja, tidak mau berusaha sendiri. Ya. Wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang mari kita pikirkan tindakan kamu marah sampai mendobrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah melanggar? Saling menghormati sesama teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati sesama teman itu penting tidak menurut kamu? Penting Pak. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia perbaikinya masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk perbaiki masalah ini?
Saya berusaha bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek akan melaporkan kepada Bapak Guru atau ke wali kelas saya, Pak. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Rika. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari kelas 2 DPIB. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan amarah perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dapat menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut tindakan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Daniel, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti ada berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Daniel, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Daniel, sering datang terlambat pasti ada alasannya. Karena bergadang malam Pak, sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan masa kelas kita, tidak? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Pak. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, supaya menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Daniel, sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan. Bukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik Daniel, jika kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul, kelas 2 TPTU. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali telah berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Tidak akan saya begadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita buat keyakinan kelas ya. Pernah nggak Anda dengar keyakinan kelas? Pernah. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama persis dengan bukan kesepakatan ke kelas. Beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan yang buat adalah pihak sekolah tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan pasti ini yang buat adalah kita buat di ruang lingkup kelas. Oke, hari ini kita buat keyakinan kelas kita di kelas TPTU. Silakan dibuat di kertas post-it ini. Nanti akan di papan tulis.
Oke, silakan ditulis. Oke. Iya, sangat penting. Iya, sangat senang. Senang sekali. Sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat senang. Senang sekali. Sangat penting.